Ya, untuk mengulas mekanisme Perda Pemkot Serang terkait dengan larangan adanya warung-warung makan yang berjualan pada saat di bulan Ramadan seperti ini, kami juga mengundang Bapak Sony Sumarsono selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Selamat pagi, Pak Sony. Selamat pagi, Mas Andrea. Kedua kali datang di Indonesia Morning Show. Alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah, wa syukurillah. Dan juga tentunya Ibu Huzaimah Tahido Yanggo selaku Ketua Fatwa MUI, Ketua Bidang Fatwa MUI. Baik Ibu, yang dimana kita nanti akan coba bertanya apakah memang ada fatwa mengenai larangan bagi penjual makanan atau minuman yang buka di siang hari di bulan Ramadan ini. Tapi saya pertama ke Pak Sony dulu ya Ibu ya. Iya, silakan. Oke, baik Pak Sony, terkait dengan Perda mengenai larangan berjualan di bulan Ramadan ini di Kota Serang, apakah memang ada Pak aturan yang seperti itu? Saya kira begini, menyangkut Perda saya tidak yakin bunyinya adalah larangan berjualan di bulan Ramadan. Oke. Itu kemungkinan penjabarannya dalam surat edaran saja kepala daerah lah, wali kota dalam hal ini kemungkinan. Tapi lepas daripada itu, kalau terkait dengan peraturannya, kalau perda-perda yang sifatnya diskriminatif seperti itu, misalnya ada itu kata larangan, harusnya sebenarnya pembatasan bukan larangan. Oke. Pembatasan. Itu jelas pasti subjek untuk dihapuskan. Nah, dalam hal kasus Serang ini, terus terang pemerintah sangat prihatin. Ini adalah perwujudan daripada kehidupan toleransi beragama, ya di dalam negara yang berbhinneka tunggal ika dan berdasarkan Pancasila ini. Ini satu contoh yang sebenarnya juga sangat perlu kita menjadikan pelajaran yang sesuatu yang memprihatinkan ya, khususnya. Yang jelas pemerintah ini khususnya jelas tidak ada larangan daripada pemerintah pusat khususnya secara nasional untuk berusaha ya termasuk warung makan di siang hari. Hanya yang ada adalah himbauan-himbauan untuk konsep saling menghormati. Ya, yang berpuasa menghormati yang tidak puasa juga menghormati yang berpuasa. Kalaupun nanti dalam himbauan itu adalah silakan warung juga buka, tetapi misalnya ditutup 90% atau sekedar pintunya saja yang kecil-kecil, tidak terlalu vulgar, nyolok, itu sebenarnya hal yang bisa dilakukan karena ada musafir, ada orang sakit, orang di perjalanan yang membutuhkan makan dan orang juga yang tidak semua berpuasa. Betul. Disinilah sebenarnya kita harus menghormati mereka, mereka juga menghormati yang berpuasa. Tidak boleh kemudian tidak berpuasa, ngerokok kelebas-kelebus, makan di jalanan, warung seenaknya dibuka. Itu jadi kita mengerti bahwa yang terjadi di Serang itu maksud pemerintah daerah khususnya ini sangat baik sebenarnya, ingin mencoba menjaga suasana Ramadan ya supaya khusyuk semua beribadah, tapi aplikasinya tidak benar. Oke, tapi kalau tadi Bapak bilang pelarangan mungkin kita akan coba konfirmasi, tapi kalau pembatasan, apakah memang di Serang itu ada pembatasan memang di luar dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi tidak boleh berjualan? Ini konsep surat edaran yang walaupun saya belum persis juga membacanya, tapi konsepnya adalah memang melarang berjualan untuk beberapa restoran, warung dan seterusnya itu sebelum jam 4 dan boleh buka jam 4. Itu namanya adalah pelarangan. Seharusnya memang pembatasan untuk beberapa tempat tertentu, baik di rumah sakit dan seterusnya itu restoran atau hotel di mana tamu-tamu juga wisatawan datang, itu tetap harus bisa di-open, warung-warung kecil dan seterusnya itu juga bisa buka, tapi dalam skop pintu yang sangat dibatasi, diimbau, ditutup, dikorden dan seterusnya itu. Jadi pembatasan yang betul konsepnya. Jadi bukan pelarangan harusnya. Jadi apalagi Satpol PP yang berlebihan dalam menggusur atau melakukan razia seperti itu, sangat tidak manusiawi. Kalau Pak Sony tadi mengatakan apa yang dilakukan oleh Satpol PP ini adalah berlebihan. Bagaimana tanggapan dari MUI? Silakan Ibu Huzaimah. Apakah memang yang dilakukan oleh Satpol PP ini sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa untuk melarang buka warung pada bulan Ramadan. Yang ada itu hanya himbauan. Himbauan. Kita kan saling menghormati, bagi yang berpuasa menghormati ya. Begitu juga kepada yang punya warung. Dalam hal ini sehingga dibolehkan sebenarnya. Dibolehkan tapi bukan berarti harus
dibuka lebar-lebar, tetapi harus pakai gorden, harus tertutup. Dan apa yang dilakukan oleh, kita ambil contoh Ibu Saini yang kemarin itu ya di Serang, itu dia juga sudah menutup loh sebenarnya dengan menggunakan, tapi tetap aja masih ada tindakan. Jadi dalam hal ini mungkin kesalahan dari Satpol itu berlebihan itu ya. Berlebihan, mestinya ada himbauan-himbauan sebelumnya atau apa, ditegur dulu, jangan langsung dilaksanakan seperti itu, apalagi kalau sampai mengambil makanan-makanan yang dijual oleh ibu tersebut. Karena begini, ibu itu kan memerlukan juga modal-modal, tapi kalau modalnya sudah diambil, bagaimana lagi dia berdagang? Kemudian dia menyiapkan warungnya ini sudah tertutup karena bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia ini bukan hanya orang Islam, ada juga dari agama lain. Nah, tidak berpuasa, kemudian juga mungkin ada yang musafir. Di situ kan jalan lintas Sumatera. Jadi mungkin orang kalau belum makan juga di situ, seandainya dia berpuasa, mungkin beli sesuatu untuk buka puasa nanti di jalanan kalau sampai malam. Atau memang dia nggak kuat puasa, dia boleh berbuka puasa, karena Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh dia berbuka, nanti diganti pada hari yang lain. Oke, baik. Ini kalau kita lihat sama-sama nih mengenai perdanya yang dikeluarkan oleh Kota Serang. Di sini ada Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat yang berbunyi, yang pertama, setiap orang dilarang merokok, makan, minum di tempat umum atau tempat yang dilintasi oleh umum pada siang hari di bulan Ramadan. Ya, tanpa ada menyebutkan batasan waktu. Kemudian nomor 2, setiap orang dilarang menjadi backing bagi tempat yang dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Dan yang ketiga, setiap pengusaha restoran, rumah makan ataupun juga warung serta pedagang makanan dilarang menyediakan tempat maupun melayani orang yang akan menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan Ramadan. Bagaimana tanggapannya itu mengenai terutama yang nomor 3 tadi? Ya, posisinya yang jelas. Saya seperti dari MUI sendiri juga tidak ada larangan dibuka kan sebenarnya. Tidak ada larangan ya. Artinya Perda ini terutama hanya yang tadi poin ketiga ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh MUI ya Pak? Ya, nilai religinya juga saya kira itu juga bertentangan. Yang kedua dari sisi hak asasi manusia sebenarnya itu juga tidak menghormati hak-hak orang yang tidak berpuasa posisinya. Ini juga nabrak posisinya. Yang benar adalah tadi ketika pembatasan dilakukan di dalam peraturan Perda itu tidak boleh siang kecuali di tempat umum. Nah, kalimat ini bisa dijabarkan. Misalnya terlalu vulgar, ya makan di jalanan terlalu dibuka los, ya itu namanya vulgar terlalu umum gitu. Tapi kalau hanya makan di tempat tertentu seperti di Jawa Timur, sangat luar biasa, diperbolehkan, tetapi yaitu pintunya dibuka hanya 1/4 saja, kecil dan tidak terbuka, close betul. Nah, itu namanya pembatasan. Kalau itu betul-betul dilarang, itu jelas melabrak hak asasi orang lain. Jadi kesimpulannya dua-duanya sebenarnya sepakat bahwa Perda ini bertentangan gitu, terutama juga dengan fatwa yang disampaikan atau himbauan yang disampaikan oleh MUI. Begitu ya Pak? Juga hanya himbauan dan itu pun harus sosialisasi dulu. Sosialisasi Jangan langsung diadakan seperti itu, apalagi dengan cara yang tidak wajar lah seperti itu. Iya, makanannya malah dibungkusin, diplastikin di bawah gitu. Jadi Satpol PP itu cara melakukan harus lebih persuasif. Tidak boleh dengan seperti itu. Makanan dibungkus-bungkus yang sebenarnya bisa untuk toh nanti dilarang tutup dulu, nanti untuk puasa kan juga untuk buka puasa juga bisa. Jadi itu berlebihan. Dan makanan yang diambil itu untuk siapa sebenarnya diambilnya itu? Ibu, katakanlah ibu saya ini sedang berpuasa. Apakah kalau dalam Islam itu memang ada larangannya, orang yang sedang berpuasa dia tidak boleh berjualan gitu? Ya, nggak ada larangan seperti itu. Ya, tidak usah jauh, kita kasih contoh. Orang kerja di hotel misalnya. Orang tinggal di hotel itu kan macam-macam agama, bukan hanya orang Islam di situ. Orang Islam yang jadi pelayannya terpaksa dia melayani. Ini sini karena darurat. Ini kan pekerjaannya. Kalau nggak begitu dia tidak dapat gaji. Jadi artinya puasa ini kan adalah ibadah pribadi tanpa kita akhirnya mengurangi aktivitas atau keseharian
keseharian kita, tapi tetap kita menjalankan sesuai dengan syariat. Artinya bukan berarti puasa di bulan Ramadan mewajibkan kita untuk tidak boleh melakukan aktivitas seperti biasa, begitu ya Ibu? Iya. Oke, lalu kalau gitu ke depannya nih apa ini yang akan dilakukan oleh MUI terkait dengan hal ini supaya tidak terjadi lagi lah ada razia-razia ini di daerah-daerah lainnya seperti yang ini harus dialami oleh Ibu Saini. Jadi menghimbau kepada seluruh masyarakat Islam, terutama kepada para petugas, harus diperingatkan dulu kepada yang punya warung tadi, rumah-rumah makan itu. Dan sebagaimana sudah dikatakan oleh Pak Dirjen tadi itu, bahwa jangan dibuka terlalu vulgar, tetapi mungkin hanya sedikit pintunya dibuka, ya. Kakinya saja kelihatan, mereka masuk di dalam karena di situ nanti ada orang yang mungkin sakit, mungkin orang musafir atau ya perempuan juga ada yang berhalangan misalnya, kan bisa dia berbuka puasa nanti diganti di luar bulan Ramadan. Jadi dikasihlah sedikit aja yang kelihatan, tapi jangan sedikit yang kelihatan, justru malah makanan yang dikasih lihat gitu ya. Mengambil makanan itu kan haram hukumnya, hak orang kita ambil, tidak boleh. Iya. Apalagi sampai kita santap makanan tadi itu haram itu. Haram. Oke, baik. Lalu kalau dari Kementerian Dalam Negeri, apakah ini ada upaya untuk artinya melakukan inspeksi terhadap perda-perda di kota-kota lain mungkin selain Serang ini? Oke, yang pertama bahwa kita itu ada 3.000 perda yang akan kita batalkan. Ya, 3.000 di Indonesia, termasuk diantaranya adalah perda-perda yang diskriminatif. Seperti ini. Seperti ini, jelas. Walaupun fokusnya adalah perda-perda yang mendorong iklim investasi. Tapi artinya, apakah Kementerian Dalam Negeri dilibatkan pada saat pembahasan perda belum? Nah, perda itu ada dua. Perda kabupaten kota, itu evaluasinya ada di provinsi gubernur. Sehingga nanti yang membatalkan perdanya pun juga gubernur. Gubernur saja. Gubernur Karno sebenarnya, sekarang lagi umroh. Kemudian kalau perda provinsi yang batalkan Mendagri. Namun demikian, kami juga punya hak supervisi dan fasilitasi, yaitu kewajiban untuk perda provinsi maupun kabupaten kota. Yang jelas 3 langkah yang kita lakukan ke depan terkait dengan kasus Serang ini. Yang pertama, kita tidak mau ini terjadi juga di daerah lain. Kita akan berikan sosialisasi surat edaran kepada seluruh Indonesia terkait dengan hal-hal menyikapi hal semacam ini. Supaya sama. Yang kedua, kita akan evaluasi juga, pelajari dulu perda tersebut untuk pasal-pasal yang krusial yang kita anggap diskriminatif. Nanti dengan memanggil dari Kota Serang maupun provinsi untuk kita bahas bersama, review lah. Sebelum kita melakukan langkah-langkah, apakah perlu atau tidak perlu dibatalkan. Kemudian yang ketiga, kita berikan sebuah perhatian khusus, ya, mengirim tim untuk ke Satpol PP Serang, memberikan bimbingan secara khusus bahwa langkah-langkah ini tidak benar dengan cara seperti itu. Dan kalau perlu kita berikan sanksi Satpol PP tersebut. Pemerintah tidak main-main dengan rakyat kecil, karena kita ada, ya, negara itu harus hadir ya di tengah-tengah kesulitan orang kecil. Kita nggak boleh main-main, apalagi di zaman pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini. Saya kira demikian. Terakhir aja singkat aja Pak, kira-kira bagaimana masyarakat ini bisa berpartisipasi apabila menemukan di daerahnya ada perda-perda yang sepertinya tadi diskriminatif? Di Kementerian Dalam Negeri itu terbuka, ya, namanya dengan sistem e-perda buat mereka yang ada e-perda. Ada e-perda berbasis cukup dengan gadget atau sistem online mereka bisa melakukan konsultasi, bimbingan atau minta pertanyaan, klarifikasi ke Kementerian Dalam Negeri dengan e-perda, sebuah konsep baru yang sedang diintroduksi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Baik, terima kasih banyak Pak Sony Sumarsono selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan juga Ibu Huzaimah selaku Ketua Bidang Fatwa MUI atas pencerahannya. Jadi masyarakat sekarang semuanya sudah clear bahwa perda yang ada di Kota Serang ini jelas diskriminatif dan keduanya ini sepakat bahwa kita di sini artinya juga sebagai masyarakat bisa berpartisipasi karena mungkin yang di Serang ini hanya salah satu aja di antara mungkin tadi ada ribuan perda yang sepertinya memang perlu dibatalkan. Kita bisa berpartisipasi dengan menggunakan tadi e-perda yang tadi disampaikan oleh Pak Sony. Anda mungkin bisa masuk ke situsnya Kementerian Dalam Negeri untuk melihat hal seperti ini dan juga bagaimana kita terus menjaga supaya ibadah kita di bulan suci Ramadan ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan lancar, saling menghormati. Yang berpuasa pun juga harus menghormati yang tidak berpuasa. Termasuk juga kan ada muslim tadi dikatakan belum tentu dia sedang berpuasa karena mungkin sedang musafir atau sedang sakit dan lain sebagainya. Begitupun juga yang berjualan apakah itu muslim, non-muslim, andai kata kita adalah sebagai seorang pedagang, ya kita juga melakukan upaya untuk menghormati dengan kalau dilarang berdagang mungkin nggak ada pencarian yang lain kecuali hanya itu. Iya, baik, terima kasih atas pencerahannya sekali lagi Ibu dan juga Pak Sony.